Di video kali ini akan bahas tentang pensil yang saya miliki dan saya gunakan untuk bekerja sehari-hari. Bisa dilihat koleksinya, dan ini adalah Faber-Castell ya, bukan pensil mahal seperti Derwent. Saya punya dari F, H, HB sampai dengan 8B. Tapi mungkin bisa dilihat dari sini kok ada satu yang desainnya berbeda, yaitu si 7B. Jadi saya beli ini tuh online bareng sama 5B dan 3B. Apakah ini palsu? Saya ceritakan dulu. Kita lihat dulu ya. Sama-sama Faber-Castell 9000, cuman perbedaan desain doang. Saya sempat penasaran apakah ini tuh sebenarnya palsu gitu, yang asli itu ini. Terus saya nanya sama teman saya orang Jerman, apakah ini palsu? Ternyata jawaban dia mengagetkan kalau pensil yang dia miliki itu sama seperti punya saya yang 7B ini. Jadi kesimpulan yang saya ambil adalah ini tuh sebenarnya desain orinya untuk Europe market mungkin, dan ini mungkin khusus di Indonesia atau Asian saya juga kurang tahu. Jadi nggak ada yang palsu, jadi hanya perbedaan desain. Karena apa? Teksturnya masih sama, skalanya masih sama, maksudnya dengan kualitas yang sama, hanya perbedaan desain aja. Dan mungkin kelihatan lebih elegan ini ya, karena ini kan timbulnya jauh lebih terasa lebih mahal kali ya dibandingkan dengan ini yang 5B gini doang sama yang seperti ini. Jadi mungkin si penjual kehabisan yang versi ini, tapi kemudian dikasihnya yang versi ini. Sebenarnya sama aja kok. Jadi kalau teman-teman nanti beli misal online atau entah beli langsung kayak gitu, nemu yang seperti ini, jadi nggak usah khawatir kalau ini Faber-Castell palsu, karena sama aja, hanya perkara desainnya doang. Lanjut ke pensil mekanik. Saya pakainya nggak brand Faber-Castell ya untuk pensil mekanik. Saya pakainya Joico MP23 dan dia mini shaker. Jadi tinggal nge-shake ini dan voila. Saya seneng karena dia kecil. Nggak tahu sih, saya kayak ngerasa pas aja gitu loh ketika pakai pensil mekanik dengan size yang seperti ini, kemudian dengan tipisnya seperti ini, karena kan kita tahu ada banyak ya bentuk dan ukuran si pensil mekanik sendiri dengan berbagai merek juga. Tapi ini benar-benar sesuai sama kebutuhan saya dan empuknya ini, karena kan biasanya kita pakai ini untuk highlights ya, terutama highlights rambut kayak gitu. Nyaman sekali untuk dipakai. Kalau teman-teman tertarik, mungkin bisa dicari nanti Joico MP23 ya, mini shaker yang size-nya 0,5. Kalau untuk isi pensil mekaniknya sendiri, saya tetap Faber-Castell. Sekali lagi karena hasil yang dihasilkan ini ya, goresan dan lain sebagainya itu memenuhi kebutuhan saya. Jadi saya tetap setia pakai Faber-Castell ini yang 2B. Saya nggak tahu isi pensil mekanik itu ada berapa banyak macam tipenya, tapi yang pernah saya lihat itu HB sama 2B. Cuman karena ini saya pakai untuk highlights, jadi saya pakai 2B karena HB kan terlalu tipis dan dia kalau untuk bikin sketsa aja. Kalau bikin sketsa saya tetap pakainya pensil yang kayu. Kemudian lanjut ke penghapus. Ini bajunya udah lepas dari badan ya, dari lama. Ini yang edisi Eptanas, masih Eptanas ya, itu Eptanas zaman kapan, tapi kayaknya sampai sekarang desain bajunya juga belum berubah. Jadi saya pakai yang itu, walaupun ada banyak penghapus Faber-Castell yang lain ya, kayak yang modelnya grip yang bulat atau yang segitiga itu, dan juga yang putih biasa atau yang hitam. Saya ngerasa lebih cocok dan lebih nyaman pakai yang abu-abu ini. Tapi kalau misalnya teman-teman suka sama yang lain juga nggak masalah gitu loh, karena ini ya kebutuhan sendiri-sendiri lah. Dan sama ini dari beberapa penghapus yang udah saya coba, penghapus Faber-Castell ya, yang paling cocok itu ini. Kan biasanya kalau misalnya kita kayak pakai pensil gitu, kita harus pakainya satu style kan, karena apa, penghapus ini kan pasangannya sama si pensil, dia kan bisa menghapus dengan bersih gitu karena satu produk. Tapi saya pernah coba yang putih itu sama yang hitam, tapi nggak tahu kenapa yang abu-abu ini yang kayak ibaratnya number one gitu. Terus kalau saya itu punya 3, jadi ini sebenarnya
jadi satu, tapi saya potong karena kalau bikin sketsa potret gitu atau sketsa apapun yang realistis, kita kan butuh bikin highlight. Nah, ini fungsinya untuk bikin highlight, jadi kan kurang lancip kalau saya pakai itu. Nanti kan bisa kehapus semua. Tahu kan kalau misalnya bikin sketsa yang realistis ya, terutama arsirannya itu akan kehapus karena penghapus kita terlalu gede. Nah, makanya saya potong, saya akali. Ini tetap sama kok, Faber-Castell juga yang abu-abu, cuman yang ini khusus untuk saya potong pakai cutter. Nanti kalau kurang lanjut tinggal dipotong lagi. Karena kalau misalnya beli electronic eraser itu kan hitungannya lumayan ya. Yang Darwin itu kalau nggak salah 100 sampai 150 ribu. Untuk merek lain tuh mungkin ada yang 70 yang elektronik ya. Kalau yang modelnya kayak pensil gitu yang panjang terus nanti ujungnya buat penghapus itu kayaknya 30 sampai 50 sih. Cuman saya kurang tahu mereknya apa. Tapi kalau seandainya punya budget lebih untuk mengusahakan itu pun juga nggak masalah. Mungkin saya lebih usulkan pakai yang electronic eraser karena benar-benar akan sangat membantu ketika kita pakai untuk highlight atau menghapus di titik yang ibaratnya rawan banget yang lain kena gitu. Lanjut berikutnya ke rautan. Rautannya pakai rautan biasa ya. Ini harganya berapa ya waktu itu? 500 kayaknya. Tapi saya jarang sih ngerautin yang sampai gimana gitu karena Faber-Castell sendiri tuh jarang patah. Dan pakainya kan nggak yang neken banget, sekalipun neken banget juga dia fine aja, jarang yang sampai patah atau woodnya ini kayak rusak gitu loh. Kalau misalnya pensil murah gitu kan dia kalau misalnya kita pakai untuk kayak neken banget gini, dia akan keluar dari woodnya ini dan patah kan. Dan itu kita harus ngeraut lagi. Kalau saya saranin sih kalau misalnya mau ngeraut gitu mending pakai cutter. Selain bisa buat lancip, memperpendek pensilnya itu akan butuh jangka waktu lama daripada kita bolak-balik beli pensil atau langsung beli satu pack yang itu kan boros ya hitungannya. Jadi supaya ekonomis sih mending pakai cutter itu dipotong dikit-dikit sesuai kebutuhan gitu. Kalau butuh lancip atau yang gimana. Tapi Faber-Castell sendiri walaupun harganya ini berapa ya, 4.000 sampai 4.500 kan ya paling mahal. Ini dia kuat sih. Jadi saya jarang banget pakai Faber-Castell tuh ketika dia nge-arsir yang butuh ditekan banget itu sampai patah itu jarang banget. Mungkin 1:1000. Kalian pasti bertanya-tanya, itu kuas buat apa? Ini kan ceritanya lagi tentang pensil. Jadi ini berhubungan dengan sketsa saya, alat bantu. Mungkin teman-teman tahu yang namanya paper stamp, tapi saya belum beli. Jadi selama belum beli, saya menggunakan ini. Tapi bisa pakai kapas atau cotton bud, itu sama aja. Jadi untuk kayak ngeblend si pensil sendiri membantu kita untuk kayak bikin arsiran yang lebih halus. Saya sih lebih cocok dibandingkan dengan kapas atau tisu atau cotton bud. Saya lebih cocok pakai kuas ini. Tapi kuasnya bukan kuas yang kaku yang buat cat minyak itu ya biasanya, tapi dia kuas yang lembut. Ya ini mereknya udah hilang. Tapi ini mereknya, ini ada tulisannya tapi kelihatan nggak ya di kamera? Dia mereknya Picasso tuh, kelihatan kan? Mereknya Picasso, size-nya 6 nih, size 6, mereknya Picasso. Dan ini lembut, jadi kalau ya buat referensi mungkin kalau mau pakai. Size-nya sih tergantung ini ya, tergantung kebutuhan. Kalau saya size 6 ini sudah memenuhi kok. Sekian video kali ini, silahkan cek di description karena saya akan mungkin membuat video tentang art tools itu nggak cuma sekali ini doang. Kemudian ada juga link untuk jadi patron. Kenapa sih harus jadi patron? Karena patron itu akan memberikan akses ke teman-teman yang ingin dapat eksklusif konten. Kayak misal video behind the scene, kemudian updatean terbaru yang nggak akan saya share di media manapun, berbeda khusus patron. Terus kemudian ada di bawahnya juga ada link Instagram, Twitter, kemudian ada portofolio saya, silahkan cek. Dan
Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share kalau memang suka, dan jangan lupa jempolnya. So thank you guys for watching my video. Stay healthy and don't forget to wash your hands.